Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang percaya punya masa depan. Dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Setiap orang tanpa terkecuali punya kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang cerah. Demi masa depan yang cerah, semua orang berusaha dan bekerja keras. Para orang tua berusaha menyekolahkan anaknya bahkan sampai ke luar negeri, dengan harapan anak-anaknya mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga masa depan hidupnya dapat terjamin. Bagi orang percaya, masa depan yang cerah itu bukan sekedar hayalan atau impian semata, tetapi memang sungguh ada karena Tuhan sendiri yang merancangkannya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, ini adalah berita yang sangat menyenangkan, berita yang membangkitkan semangat kita dalam menjalani hari-hari yang terasa berat ini. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa masa depan itu penuh dengan misteri, tetapi bagi orang percaya, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ini berbicara tentang ketaatan. Selamat malam Thomas. Yes, Pak Daud. Lagi di mana nih Pak Daud? Ada di rumah. Ada di rumah. Kok backgroundnya beda Pak? Di kebun ya Pak? Di luar rumah duduk-duduk ya. Oh, gimana? Kita doa dulu Thomas. Yes ya Pak Daud. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Darah Yesus bebaskan, dari sucikan, roh setan, roh gelap, kuasa Yesus yang bekerja. Lapat secara khusus Tuhan dan namamu dimuliakan. Amin. Amin. Ya Pak Daud, saya ini lagi demam ya, Pak. Gimana Thomas? Lagi demam. Iya, mau tanya apa Thomas? Pak Daud, bagaimana perkembangan tentang bulan Februari ini Pak? Kita semua bertanya-tanya nih Pak. Nah, sudah ada Omikron kan? Iya Pak. Dan di mana-mana udah mulai ada gempa-gempa toh. Iya Pak. Makanya kita berdoa supaya dibebaskan dari yang jahat, dibebaskan dari roh maut, Thomas. Roh maut Pak ya. Dan kita percaya kuasa Yesus Hamasyah melawat secara pribadi, Thomas. Amin. Amin Pak Daud. Mungkin Pak Daud ada cerita yang membangun iman jemaat Pak. Nah, pernah saya diminta doa ya Thomas ya. Ya. Orangnya itu sakit kanker darah, merambat ke kanker paru-paru, merambat ke kanker otak. Iya Pak Daud. Dokter vonis ya untuk mati itu 99% itu mati. Mati ya. Hidup itu 1% aja. Oh. Nah, kadang tuh kita kalau doakan orang, lihat kondisi seperti itulah, rasanya aduh ini pasti mati juga gitu loh. Nah, tapi saya tetap doa kan, tugas kita hamba Tuhan mendoakan, mendorong iman kan. Iya. Waktu itu saya suruh dia berdoa, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Dia tanya sama saya, Pak Daud, apakah saya sembuh? Saya diam aja, Thomas. Saya hanya ngomong, percayalah Tuhan sembuhkan. Tapi dalam hati saya, wah ini matilah gitu, Thomas. Nah, waktu itu dia mau dioperasi bagian kepala karena kanker otak kan, Thomas. Iya. Itu lumpuh total, Thomas. Oh. Waktu itu dokter dan beritahu untuk ngoperasi dia itu dikasih gratis karena untuk ini pembelajaran namanya. Karena kasus langka gitu loh.
Iya Pak Daud. Nah, saya pulang. Nah, waktu mau di CT scan kan di CT scan ulang sebelum dioperasi. Dia doa darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Kanker otak dan kanker darah semua hilang sembuh, Thomas. Oh dahsyat ya. Luar biasa. Nah, waktu itu saya kan tidak tahu dia sembuh. Saya diundang lagi untuk doa. Saya kira tuh saya diundang untuk pemakaman, Thomas. Saya kaget dia sembuh. Dia ngomong itu doa Pak Daud. Enggak, itu bukan doa saya. Itu doa kamu sendiri dengan imanmu. Karena saya kan yakin kamu mati. Nah, di situ saya mulai belajar tentang iman. Iya, Iman Pak Daud. itu percaya walaupun tidak melihat. Iman itu percaya walaupun itu mustahil, Thomas. Betul Pak Daud. Dan iman itu harus diperkatakan, diucapkan, Thomas. Yes, betul Pak Daud. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, mulut orang mengaku diselamatkan, Thomas. Yes Pak Daud. Dan barang siapa percaya dia tidak dipermalukan. Iya Pak Daud. Nah, jadi percaya doa, kuasa kesembuhan mujizat itu masih ada. Amin. Nah, dasar dari iman itu adalah harapan, Thomas. Yes. Apapun tantangan, apapun badai, apapun tekanan, yang tidak boleh hilang satu, Thomas. Harapan, Thomas. Yes. Betul Pak Daud. Amin. 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 Apa, Thomas? Jangan kehilangan pengharapan Pak. Harapan. Yes. Oke, Thomas. Pak Daud, ini sih mau tanya Pak. Kalau sering, saya kan Bapak hari sering lihat kayak ada yang terbang-terbang, kayak bambu terbang. Itu apa ya Pak? Artinya Pak? Gimana? Sering lihat kadang selebat itu kayak ada bambu terbang, terus kayak ada pedang itu, samurai panjang itu artinya apa Pak? Santai aja, Thomas. Percaya pelindungan Tuhan. Walaupun ada serangan kuasa gelap. Salah. Siapa dong? Doa dan santai aja. Percaya kuasa Tuhan bekerja dengan cara ajaib, Thomas. Amin. 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 Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, Thomas, ya, percaya aja amin. bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dan terindah. Amin. Siap Pak Daud. Oke, Thomas. Mau Oke. tanya apa lagi? Sudah cukup Pak Daud. Mungkin Pak Daud yang cerita aja Pak Daud, pengalaman-pengalaman pribadi yang membangun iman kita semua Pak Daud. Saya itu pernah ingat, Thomas, ya. Saya itu diminta doakan seorang ibu kira-kira bulan Juli tahun lalu, Thomas. Iya. Waktu COVID Delta itu loh, Thomas. Iya. Waktu itu, Thomas, saya diminta doa. Saya tidak tahu kalau dia itu kena corona, Thomas. Oh iya. Nah, saya masuk ke ruang gawat darurat. Saya lepas masker, Thomas. Iya. Dan ibu itu lepas masker juga. Oh. Waktu itu saya berdoa darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Apa yang terjadi, Thomas? Ya. Tiba-tiba ada baju pakai putih-putih APD, Thomas. Oh. Terus? Langsung dikasih tahu itu corona. Nah, langsung saya pakai masker, Thomas. Tapi udah doa 15 menit, Thomas. Iya. Nah, ibu ini dalam posisi ke ventilator diperkirakan mati karena ada komorbid, Thomas. Iya. Komorbidnya itu gula, saya itu asam urat, diabetes, pokoknya komplit lah dia, Thomas. Umurnya udah 60 lebih, Thomas. Iya. Ya hampir 70-an lah. Waktu itu saya doa, nah ibu dibawa ke ventilator, dia doa darah Yesus sembuhkan. Sembuh total, Thomas. Oh dahsyat ya. Padahal dia diprediksi yang mati duluan. Oh. Justru yang diprediksi sembuh malah mati, Thomas. Jadi hidup dan mati di tangan Tuhan, Thomas. Tangan Tuhan. Kalau belum waktu Tuhan, belum jadwalnya Pak Daud ya. Nah, di situ saya langsung sakti mendadak, Thomas. Orang dekat saya pada takut, Thomas.
saat saya dites tetap negatif toh Mas. Amin. Saya lihat tuh pertolongan Tuhan toh Mas. Betul. Saya sudah ketemu orang corona, terkena corona sering toh Mas. Ya. Nah, tapi Tuhan berkati saya tetap negatif sampai sekarang toh Mas. Amin. Non reaktif toh Mas. Amin. Nah, saya waktu itu dikasih vaksin namanya Nusantara toh Tara. Mas. Yes. Vaksin apa toh Mas? Nusantara. Iya, saya udah ketemu orang-orang corona sampai koroni toh Mas. Ya, tetap negatif, non reaktif sampai sekarang toh Mas. Amin. Penyertaan Tuhan Pak Daud ya. Iya. Yes. Saya itu Thomas ya hanya berserah sama Tuhan lah. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Kita mau ngumpet lari kemana Thomas? Ya nggak bisa Pak Daud, kata Daud di Alkitab kan, ke ujung langit pun aku mendaki, kan tahu. Kemana aku dapat pergi dan Thomas? Iya. Lagunya Pak Daud itu Penting kan. hidup ini dinikmati. Percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik Thomas. Amin. Jika kita merenungkan Rasul Paulus dan apa yang dia katakan, kita menyadari sesuatu yang luar biasa. Tuhan menggunakan orang berdosa, meskipun dia adalah seorang Kristen yang luar biasa dan seorang rasul yang luar biasa, yang mencapai hal-hal yang luar biasa menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Dia memiliki banyak kelemahan. Kita hanya perlu melihat pada ketidaksepakatan tajam antara Paulus dan Barnabas. Ini ada dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39. Untuk melihat seorang pria yang tidak mampu memberi orang lain kesempatan kedua dan yang terpisah dari rekan kerja yang telah lama dikenalnya. Ini jelas meninggalkan kesan yang kurang baik tentang dirinya. Tetapi Tuhan memakai dia. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan bisa menggunakan siapapun, menjadikan sebagai alat. Mari kita wartakan kabar baik kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua.